Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya teringat akan sebuah kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara berisikan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Salam Jambore GTK 2024. Perkenalkan, saya Sahat Hamonangan Siritonga. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan proses pembelajaran berdiferensiasi, materi konjungsi pada mapel Bahasa Indonesia kelas 5 di SD Anugerah Abadi 1 Bengalon. Sering saya berpikir mengapa kemampuan murid-murid saya berbeda. Bagaimana cara yang paling efektif yang harus saya aplikasikan agar murid memiliki kemampuan yang sama, terlebih dalam menguasai materi pembelajaran. Serta tak jarang saya beranggapan bahwa saya selalu gagal dalam mendidik karena memiliki hasil yang tidak merata. Saat ini strategi pembelajaran berdiferensiasi marak digaungkan di dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan peserta didik. Betapa penting bagi kita untuk menyadari bahwa perbedaan yang ada pada murid adalah sebuah keistimewaan yang harus dikembangkan. Ada beberapa alasan mendasar yang memotivasi saya untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, yang pertama, keberanian murid untuk mengemukakan apa yang ada dalam benaknya, yakni pendapat dari apa yang ia pahami masih belum muncul. Yang kedua, rasa percaya diri untuk berbicara di depan kelas yang masih terlihat sangat minim. Yang ketiga, sikap semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas belum dapat ditunjukkan secara konsisten oleh murid-murid. Yang keempat, usaha yang diberikan oleh murid dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sangatlah kecil. Dan yang terakhir, kemampuan murid untuk menyampaikan informasi yang mereka dapatkan secara detail masih belum terlihat. Pada saat ingin mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, tentu ada tantangan yang harus saya lewati. Seperti yang pertama, pemahaman akan pembelajaran berdiferensiasi yang masih minim. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan minat baca murid. Yang ketiga, sikap loyalitas untuk memberikan layanan secara konsisten. Pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, hal pertama yang saya lakukan adalah analisis identifikasi permasalahan yang ada pada murid. Menggunakan kegiatan observasi dalam bentuk wawancara langsung. Karena jawabanmu itu ngasal sembarangan. Aku nggak tahu Mister jawabnya. Soalnya di rumah nggak ada yang bantuin. Terus lampunya juga cepat matinya jam 9. Setelah itu barulah saya masuk ke tahap selanjutnya, yakni mengukur kesiapan belajar murid. Dalam hal ini, setiap sebelum mengajarkan materi pembelajaran akan selalu dimulai dengan penilaian di awal pembelajaran yang dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran pada bab sebelumnya. Penilaian di awal pembelajaran selalu menggunakan aplikasi Quizzes agar prosesnya dapat diketahui dengan cepat. Di sisi lain, murid-murid sangat tertarik dengan aktivitas pembelajaran yang menggunakan smartphone. Pada pertemuan selanjutnya, seperti biasa, selalu diawali dengan kegiatan persiapan sebelum memasuki kelas, yakni berbaris rapi di depan kelas, dan dilanjutkan dengan pengucapan yel-yel. Setelah itu, barulah masuk dengan budaya rapi. Proses pembelajaran di kelas diawali dengan berdoa, pemberian salam, menyanyikan lagu nasional, checking attendance, penyampaian apersepsi, motivasi pembelajaran hingga penyampaian tujuan pembelajaran. Selama proses kegiatan, saya selalu menyisipkan ice breaking. Hal ini dipercaya untuk mengembalikan fokus murid yang mulai menurun. Saat penyampaian materi akan selalu diawali dengan pemberian stimulasi untuk merangsang daya pikir murid. Bentuk stimulasi yang saya berikan berupa pertanyaan seputar keterkaitan antara gambar satu dengan gambar lainnya.
Saya juga melakukan stimulasi dalam bentuk reka adegan, di mana murid diminta untuk mengkaitkan kedua adegan melalui sebuah pernyataan. Murid juga mendapatkan file bacaan maupun video yang berisikan ringkasan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, saya lanjutkan pada tahap pembagian kelompok secara heterogen, di mana murid dibebaskan untuk memilih dari 3 jenis sajian aktivitas. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya bawakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar mereka dalam konteks penerapan diferensiasi proses dan produk. Selama proses diskusi penyelesaian LKPD, saya cenderung melakukan pembimbingan secara intens pada murid-murid dengan kesiapan belajar belum paham pada semua kelompok, dengan harapan di saat hasil akhir semua murid mampu untuk saling mengimbangi satu sama lain. Oke. Apel. Anggur. Ada yang salah. Oke, kalau salah kembali ke tempat. Siapa yang mau di presentasi yang pertama? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Kalian membawa instrumen sedikit. Berdasarkan adegan tadi, dapat kami simpulkan bahwa ibu menyuruh kedua anaknya ke hutan untuk mencari kayu, sekalipun usia mereka masih kecil. Pada ilustrasi kedua, kebakaran terjadi sebab anak-anak bermain petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Reka adegan. Kesimpulan pertama, Ciko tidur larut malam, sekalipun sudah diberitahu ibunya. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka tibalah waktunya bagi saya untuk memberikan kesimpulan dan penguatan dari materi konjungsi yang telah dipelajari. Selain itu, murid juga diminta untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah ia ikuti sebelumnya. Selama proses diskusi dan presentasi berlangsung, tentu saya telah mempersiapkan form penilaian. Sebelum saya mampu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang pertama saya lakukan adalah mempelajari strategi tersebut melalui bimbingan teknis yang tersedia, baik secara offline maupun online, dengan alasan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi. Ilmu yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan bimbingan teknis senantiasa saya tularkan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah maupun kelompok kerja guru di Gugus 3 Bengalon. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara terus-menerus mampu menyelesaikan seluruh permasalahan dan juga tantangan yang saya hadapi. Bahkan saat ini, banyak peserta didik dengan rasa percaya dirinya bersedia mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Tentu, saya sangat bangga akan hal tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Wahyuni Yunus. Saya adalah guru kelas 2 di SD Anugerah Abadi 1 Bengawan. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang dibawakan oleh Mr. Sahat. Dan ternyata benar, setelah saya mengaplikasikan pada proses pembelajaran di kelas, suasana kelas menjadi lebih aktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan. Saya siswi dari kelas 4B. Berkat Mister, saya bisa menang juara 2 loh, lomba mendongeng tingkat kabupaten. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi mampu memberikan pengalaman belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, pembelajaran berdiferensiasi memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan juga kemampuan berbicara pada murid. Oleh karenanya, saya selaku pengelola pembelajaran haruslah mampu untuk senantiasa merangkai kegiatan pembelajaran yang menarik dengan model, metode, serta penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Berikut adalah praktik baik yang saya laksanakan di SD Anugerah Abadi 1 Bengalon. Semoga bermanfaat. Terima kasih.